Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu dalam video pembelajaran yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Video kita kali ini akan membahas masalah pengantar algoritma bersama dengan saya, Syaharullah Disa. Untuk mengawali pembahasan kita dalam video ini yang membahas tentang pengantar algoritma, kita awali dengan menjelaskan atau menguraikan definisi atau pengertian dari apa itu algoritma. Pengertian algoritma dari beberapa literatur yang kemudian saya ringkas atau saya simpulkan dijelaskan bahwa algoritma itu adalah sebuah urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah dalam pemrograman komputer yang disusun secara sistematis. Jadi sistematis di sini adalah urutan-urutannya itu harus jelas. Nah, di sini penggunaan kata logis di sini berarti bahwa urutan dan logika di dalam algoritma yang kita susun itu harus sesuai dengan logika dan cara pikir manusia. Nah, untuk menjadi sebuah algoritma yang memiliki urutan-urutan atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan dari satu masalah untuk menghasilkan satu pemrograman, maka kita memberikan algoritma itu harus memberikan atau menghasilkan satu output yang benar. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang algoritma, kita kenal dulu siapa sih yang pertama kali mencetuskan atau menemukan algoritma itu. Bapak algoritma itu adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Warismi atau biasa juga kita sebut Al-Warismi. Beliau adalah penemu algoritma dan sekaligus penerima teori algebra. Nah, untuk mudah memahami tentang algoritma, kita buat analogi dulu ya. Bagaimana sih cara kerja dari satu urutan dari satu penyusunan algoritma hingga menjadi satu solusi di dalam satu penyelesaian masalah. Pertama, kita harus memiliki masalah dulu. Dari masalah itu kemudian kita susun buat algoritma, dan algoritma itu disusun berdasarkan masalah yang kita temukan. Misalnya masalah perhitungan bilangan ganjil atau masalah perpajakan dan masalah-masalah yang lainnya. Nanti kemudian masalah itu kita buatkan algoritma. Tujuannya nanti akan menjadi pedoman atau panduan kita di dalam membuat satu program nantinya. Setelah algoritma itu jadi, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan program komputernya. Di sini kita melakukan coding atau penulisan kode program sehingga nanti dia akan menjadi satu program yang akan berfungsi untuk menyelesaikan satu masalah. Dan ingat, program yang kita susun nanti patokan dan pedomannya harus berdasarkan algoritma yang sudah kita susun. Setelah programnya jadi, maka program itu akan menjadi solusi dari masalah yang kita sudah rumuskan di awal. Nah, selanjutnya, karena di dalam menyusun algoritma itu sangat penting kita memahami satu permasalahan. Sebelum kita menyusun algoritma, maka di dalam mendeskripsikan satu masalah untuk menentukan masalah inti dari satu permasalahan yang akan kita susun algoritmanya itu sangat penting. Kita harus berpatokan di dalam mendeskripsikan itu berdasarkan yang pertama adalah kita jabarkan dulu sebetulnya masalah yang akan kita selesaikan itu apa. Bentuknya bagaimana, tujuannya agar supaya masalah yang kita temukan itu benar-benar merupakan masalah utama yang akan kita selesaikan dengan menggunakan pemrograman tadi. Yang kedua, kita rinci masalah itu untuk menentukan poin-poin utama di dalam algoritma yang akan kita susun nantinya. Setelah kita rinci, maka selanjutnya yang ketiga adalah kita buat sarana yang nantinya akan digunakan untuk melakukan interaksi antara manusia dengan komputer itu.
Nah, dalam menyusun sebuah algoritma, ada patokan yang harus kita penuhi, di mana dalam satu algoritma itu memiliki 3 poin yang harus ada di dalam satu algoritma. Yang pertama, algoritma itu harus memiliki input. Artinya, data apa yang akan kita inputkan, data apa yang akan kita berikan pada komputer yang nantinya akan diolah atau diproses. Misalnya, kalau kita ingin mengolah data penggajian, maka yang akan kita input tentu adalah data karyawan, data gaji, dan sebagainya. Selanjutnya harus ada proses atau ada logikanya. Proses di sini bisa merupakan proses matematika, proses logika. Tujuannya adalah untuk perencanaan proses program yang terdiri dari sejumlah instruksi nantinya yang akan mengubah input tadi itu menjadi output yang diinginkan. Misalnya, kalau kita mau melakukan operasi atau algoritma penjumlahan, maka prosesnya adalah proses penjumlahan dari input bilangan yang akan kita jumlahkan. Nah, yang ketiga harus ada outputnya. Output itu adalah merupakan hasil dari proses yang sudah dilakukan. Dalam menyusun sebuah algoritma atau dalam menulis sebuah algoritma, kita memiliki ada 3 notasi yang bisa kita gunakan dan kita bisa memilih salah satunya saja. Notasi yang pertama adalah kita menulis atau menyusun algoritma dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tersusun secara sistematis atau biasa juga disebut dengan istilah untaian kalimat deskriptif. Nah, penulisan algoritma dengan menggunakan untaian kalimat deskriptif di sini adalah algoritma yang ditulis dengan menggunakan kata atau kalimat yang memang sudah dibakukan sebagai kata atau kalimat di dalam algoritma. Misalnya kata masukkan untuk proses input, kata hitung untuk yang digunakan untuk proses, dan kata tampilkan yang digunakan untuk kata output. Yang kedua adalah menulis algoritma dengan menggunakan flowchart. Algoritma dengan menggunakan flowchart itu adalah algoritma dengan menggunakan simbol-simbol grafik. Misalnya untuk kegiatan input ada simbol tersendiri, untuk proses dia menggunakan simbol sendiri, misalnya segi 4. Kalau input berarti dia menggunakan simbol jarak jam dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menulis notasi algoritma dengan menggunakan pseudocode. Penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode itu bisa dengan menggunakan notasi yang dekat dengan bahasa pemrograman. Kita lihat contohnya ya. Contoh algoritma yang pertama yang kita bahas itu adalah bagaimana menukar isi dua buah gelas, yang mana gelas yang pertama itu berisi minuman teh dan gelas kedua itu berisi minuman kopi. Jadi teh yang ada di gelas A akan dipindahkan ke gelas B yang berisi kopi, dan gelas B yang berisi kopi akan dipindahkan ke tadinya gelas A yang berisi teh. Jawabannya adalah seperti ini. Yang pertama kita siapkan dulu gelas cadangan atau gelas yang kosong, kita sebut dia dengan gelas X. Kemudian yang kedua, tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan yang masih kosong. Berarti setelah dituangkan berarti gelas tehnya kosong. Lalu yang ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai oleh teh, sehingga nantinya gelas tehnya akan berisi dengan kopi dan selanjutnya gelas kopinya akan kosong. Nah, nanti di langkah yang keempat adalah tuangkan isi gelas cadangan tadi yang berisi teh itu ke gelas yang awalnya berisi kopi, sehingga nanti akan bertukar isi dari kedua gelas tersebut. Selanjutnya latihan yang kedua adalah buatlah algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Perhatikan di sini ada kalimat kunci yaitu menggunakan kata manisnya tepat. Yang pertama adalah siapkan peralatan dan bahan. Ini adalah bagian persiapan dalam satu algoritma. Kemudian masukkan 1 sendok kopi ke dalam gelas. Takaran 1 sendok ini karena di sini ada kata manisnya tepat. Kemudian masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Masukkan air panas ke dalam gelas. Kemudian aduk dengan sendok. Ini adalah bagian proses.
lalu kopi sudah siap, itu adalah bagian kopi. Inputnya di situ adalah pada proses yang kedua dengan proses yang ketiga, yaitu masukkan 1 sendok kopi ke dalam gelas dan masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Itu adalah bagian input. Termasuk proses yang keempat, yaitu masukkan air panas ke dalam gelas. Itu juga bagian dari input. Sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.